warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadianto, NPM 223528082, Prodi S1 Administrasi Negara. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang risiko dan ketidakpastian. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan risiko tersebut. Tetapi pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih beragam dan masih banyak pendapat dari para ahli. Risiko menurut Arthur William dan Richard H. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Sedangkan menurut Abbas Salim, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Beda lagi menurut pendapat Soekarno, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan menurut Herman Darwani, risiko merupakan penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan ada lagi menurut Herman Darwani, risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, ketidakpastian atau kemungkinan terjadi sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Risiko tentu memiliki karakteristik yang harus kita ketahui. Salah satunya yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan kemudian merupakan ketidakpastian yang terjadi bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ketidakpastian risiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa datang. Secara garis besar, ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam satu, ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat dari kondisi dan perilaku ekonomi, misalnya perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru, dan sebagainya. Ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Ketidakpastian kemanusiaan, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Beberapa tingkat ketidakpastian. Suatu tingkat ketidakpastian, ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait risiko. Contohnya sebagai berikut. Pertama, risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Definisi ini bersifat objektif sentrik. Oleh karena itu, sasaran objektif haruslah baik, artinya memenuhi kriteria SMART. Atribut risiko adalah kemungkinan dan dampak. Pernyataan risiko yang baik haruslah memuat sumber risiko dan atau penyebab risiko. Peristiwa risiko dan dampaknya pada sasaran dapat dampak positif maupun dampak negatif. Perbedaan risiko dan masalah. Masalah adalah peristiwa berisiko yang sudah terjadi dan biasanya mempunyai dampak negatif. Penanganannya adalah dengan tindakan perbaikan, manajemen krisis, dan sejenisnya. Sedangkan risiko adalah belum terjadi dan merupakan potensi masalah di masa depan. Tindakan penanganannya harus dengan manajemen risiko melalui mitigasi kemungkinan terjadinya atau mitigasi kemungkinan dampak yang terjadi atau kedua-duanya. Menurut Abkowitz, dia menyebutkan ada 10 faktor pemicu risiko. Yang pertama, desain dan konstruksi yang salah. Kedua, perawatan instalasi yang buruk. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Yang keempat, kendala jadwal atau waktu. Yang kelima,
pelatihan yang kurang memadai. Yang keenam, pelanggaran prosedur. Yang ketujuh, kurangnya persiapan atau perencanaan. Yang kedelapan, kegagalan komunikasi. Yang kesembilan, kesombongan atau arogansi. Yang kesepuluh, kekakuan agenda politik. Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.